Yakin pendidikan yang istilahnya sangat mengekang potensi anak. Pasti yang namanya perundungan itu sering terjadi di sana. Karena anak itu diserang rasa stres, ya, tekanan, akhirnya ya membuat anak ini harus mencari pelampiasan gitu. Ya coba deh kita lihat di negara Korea ya, dan negara Jepang, kan tingkat bunuh diri juga sangat luar biasa gitu. Harakiri ya. Itu nggak aneh kalau menurut saya. Kalau di sana yang namanya pendidikan akademisnya terlalu berlebihan. Masa belajar sampai jam 12 malam? Iya, jam 7 malam ini mah. Belajar dari pagi. Itu ditambah lagi les-les tambahan, Bung. Yang kadang di luar akal sehat gitu. Akhirnya ya mereka nggak bisa menyalurkan potensi mereka yang lain. Makanya tingkat bunuh diri di kedua negara itu sangat tinggi sekali, terutama anak-anak dan remaja. Nah ini, Gung, yang makanya saya lihat, anak kalau nggak menyakiti dirinya sendiri, pasti menyakiti orang lain. Itu dua opsi itu aja yang saya lihat. Kalau misalnya mereka nggak bisa menyalurkan potensinya. Dan kita juga kadang jangan salah gitu. Wah, ini anak kurang pendidikan agamanya, misalnya. Pendidikan agamanya seperti apa dulu, gitu. Kalau pendidikan agamanya sekedar ritual, ya, letterlock atau nggak hanya sekedar ngaji, menghafal, ngaji tapi ngaji Arabnya doang, bukan mengkaji, gitu ya. Itu sama aja, Gung. Akhirnya ya anak-anak ini merasa bahwa belajar agama itu sebagai beban. Membosankan juga. Bukan solusi. Kan seharusnya ketika kita belajar agama, perilaku kita makin baik. Iya kan, seharusnya begitu. Tapi kalau kebalikannya, pasti ada yang salah dengan pendidikan agama di kita, gitu kan. Nah ini, Gung, jadi kalau menurut saya, kita harus semakin sadar nih orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah terutama. Pemerintah juga, apalagi mereka kan memiliki wewenang gitu. Janganlah mereka menggunakan wewenangnya itu bukan untuk memajukan pendidikan di negeri ini, malahan membuat tambah pusing gitu orang-orang yang berada di lapangan. Nah jadi itu, Gung, kalau misalnya dunia pendidikan ini kecenderungannya ya fokus terhadap pengembangan potensi anak-anak didiknya, saya yakin yang namanya perundungan ya di dunia sekolah itu akan semakin turun ya dari tahun ke tahun. Terdegradasi ya. Terdegradasi. Karena apa? Karena anak-anak itu sudah tidak jenuh lagi. Iya, sudah asik dengan sudah asik banget gitu. Iya, benar. Ini sekolah kayak rumah kedua gua nih. Ini sekolah tempat di mana gua bisa menjadi diri sejati gua nih. Ya. Saya yakin kalau mereka menemukan semua hal itu, mereka sulit, Bung, mau menghancurkan dirinya sendiri. Karena kan ketika kita melakukan perundungan, pasti ada konsekuensinya dong. Pasti. Kalau ketahuan. Ya kan? Nggak mungkin nggak. Ya apalagi kalau yang kita rundung ini, orang tuanya punya pangkat. Hilang gitu ya. Ya kan? Nah itu beda cerita itu. Iya. Karena ya ini ada cerita lucu nih teman saya kan di zaman dulu SMA gitu. Gimana, Pak? Dia cerita sama saya. Saya waktu itu nggak tahu yang dirundung sama dia ini bapaknya seorang tinggi ini di TNI gitu kan. Angkatan gitu ya. Orang angkatan gitu. Ya karena anak ini mungkin dilihat sama dia songong gitu kan, tantang-tenteng di sekolah. Nggak babi ibu gitu kan. Langsung dimasukin kamar mandi, gebugin. Karena mukanya emang songong banget gitu. Tiba-tiba pas dia udah melakukan hal itu, dia nggak tahu, dia keesokan harinya ada yang nungguin dia di luar sekolah. Kaget ya. Iya, cepak-cepak lagi nungguin gitu kan. Terus dia ini punya setelah selidik, ternyata orang yang nunggu di depan itu ini orang angkatan gitu, cuman pakaian preman. Ya. Dia tahu mungkin ada yang ngasih tahu ke dia gitu. Terus dia nanya, gue mesti gimana? Ya lu mesti ngirang.
Masa minta pertolongan guru? Iya, ngilang dulu deh, minimal 6 bulan tuh. Jangan lu liatin ujung hidung lo dulu deh di sekolah ini gitu kan. Yang disikat jenderal. Pokoknya yang penting lo amankan diri lo dulu deh. Waduh, gue jadi nggak sekolah dong. Ya mau gimana lagi? Lo gebukin orang nggak lihat-lihat dulu orangnya siapa gitu. Ya terus gimana? Gue liat anak tuh songong gitu kan, gak asik gitu, tantang tenteng, merasa mungkin badan gede kali ya. Emang gue takut gitu. Ya, sikat juga sama teman saya. Ya terus gimana? Ya emang beneran sih waktu saya, karena si orang ini hanya nyari teman saya kan, ya saya aman lah gitu. Ya saya coba cek situasi dan kondisi gitu kan. Saya pura-pura ke gerbang sekolah, lihat keadaan di depan bagaimana. Bener aja, emang ada 2 atau 3 orang gitu nunggu di depan gerbang. Terus dia kayak tiba-tiba jadi security gitu. Ngeliatin satu persatu anak-anak yang keluar masuk. Dan ada jalan wah, lagi. ini nggak aman nih. Akhirnya udah saya masuk aja ke dalam sekolah kan. Saya bilang ke teman saya, udah deh lu ini dulu deh, manjat pagar kalau perlu gitu kan. Iya, jangan sampai ketemu dulu sama orang-orang ini gitu. Akhirnya apa coba? Anak ini nggak datang lagi ke sekolah saya itu untuk selama-lamanya. Ngeri banget ya. Dia bisa dianggap ya sudah dia cari sekolah baru. Iya, pindah lah. Pindah. Itu karena merundung itu merugikan juga. Iya, ya memang pada zaman saya itu, Bung, yang kita rundung tuh bukan anak-anak yang cemen. Iya. Tapi anak-anak yang menyebalkan. Kalau saya ngerundung anak cemen, kayaknya harga diri saya terinjak-injak gitu kan. Masa kita ngerundung anak cemen gitu, udah tau bisa anak pakai kacamata, mukanya culun, terus kita gebukin, buset, kagak ada maco-maconya banget Kagak ada gitu. indah-indahnya. Iya, itu mah kita terhina banget gitu. Iya. Nah, cuman zaman sekarang kan kadang lucu gitu. Yang kita rundung anak yang cemen, anak yang nggak punya istilahnya ya muka-muka ini gitu, kriminal gitu. Ya ngapain juga kan kita ngerundung orang-orang, ya mohon maaf ya orang yang seperti itu gitu. Iya bener. Nah, tapi kalau di zaman saya nggak ada Bung kayak gitu. Iya. Makanya orang-orang yang istilahnya culun atau enggak orang-orang yang kayak ya mungkin kelihatannya lemah, itu malah saya lindungin. Kebalik ya. Kebalik. Kalau sekarang malah dilindungi. Yang saya kejar itu ya anak-anak yang nggak asik aja gitu. Apalagi dia bawa jaket organisasi gitu kan, sok-sokan gitu. Sok-sokan gitu. Itu yang malahan saya rundung. Target. Tapi kalau yang istilahnya anak baik-baik aja, terus datang ke sekolah yang memang untuk belajar, santai, ngapain? Mari kita lindungi lah. Saya pernah waktu itu marahin teman saya, Gung. Cewek kadang kalau ngerundung tuh sadis banget. Oh, cewek mau lebih parah, Pak. Jadi sakit banget. Dan kita juga cowok nggak bisa ini, Pak, nggak bisa ngeberhentiin gitu. Mereka kadang nggak sungkan gitu ya, jambak temennya di depan umum, tempeleng temennya di depan umum, maki-maki gitu kan. Pernah tuh suatu saat saya ngeliat teman saya nih, teman sangkatan, dia tiba-tiba marah-marahin adik kelasnya kan. Ini sesama perempuan nih. Perempuan. Pas saya lewat, kata-katanya teman saya ini kasar banget gitu. Waduh, pokoknya udah bener-bener ya kayak dia nggak mikir gitu. Saya dengarnya juga kesal gitu kan, meskipun dia teman saya sekelas lagi. Saya akhirnya ini, waktu dia udah selesai maki-maki orang, saya panggil, lu ngapain sih maki-maki dia? Emang dia ada masalah apa sama lu? Ya. Enggak dong, gue nggak suka aja. Dia kalau ke sekolah tuh, dandannya super menor gitu kan. Jadi dandannya kayak berlebihan gitu. Ya emang kenapa sih, saya bilang gitu kan. Yang dandan dia, yang marah lo. Ya kan? Apa hubungannya gitu. Jangan-jangan lo kalah cantik kali, saya gituin kan. Lo iri kali gitu kan. Dia lebih banyak menyedot perhatian, lo enggak gitu. Ya bukan gitu, ya gitu kali, saya gituin kan. Nah itu akhirnya teman saya jadi saya omelin malahan karena saya nggak suka gitu kita mentang-mentang kakak kelas
Beda 1 tahun aja gitu. Iya. Sama di kelas kita maki-maki. Ini apaan coba? Jadi bagaimana gitu? Dunia pendidikan itu bisa membuat potensi anak-anak ini tergali dengan maksimal gitu, Bung. Orang nggak kondusif. Ya nggak kondusif. Misalnya pihak guru Iya. nggak kondusif. Bukan melindungi anak-anak didiknya, malah membiarkan. Biasanya dari pihak guru ada tekanan, Iya. tuntutan, apa-apa, Benar. banding-bandingin gitu. Ini anak pintar, ini anak Nah itu. bohong. Akhirnya, Anak kurang gitu ya. terus yang masih belajar gitu, para pelajar ini bukannya saling melindungi, malahan saling menghantam. Iya. Karena mereka merasa, ya bagaimana lagi, gua healing ke Bali nggak bisa misalnya. Ini ngajar temen. Iya, mendingan gue jadikan teman gue samsak gitu. Iya. Nah ini Gung, jadi masalah di dunia pendidikan kita ini, terutama di dunia sekolah ini udah sangat pelik gitu. Makanya para orang tua nih terutama Gung, kita harus benar-benar cerdas gitu. Apalagi ketika memilihkan tempat di mana anak-anak kita bersekolah. Iya, itu sih yang terpenting. Karena apa? Karena masa depan anak-anak kita ini tergantung di mana tempat anak-anak kita ini bersekolah juga, Bung. Masa-masa sekolah gitu kan. Iya, karena itu masa-masa golden age. Ya, dari usia SD sampai usia SMA. Kalau sampai salah penanganan, maka jangan heran kita menghancurkan masa depan anak-anak kita sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Sama-sama atas penjelasannya pada siang hari ini. Dan sampai jumpa di Beyond Education selanjutnya. Sampai jumpa, teman-teman.